aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul, bertemu di sini di Zoom ini, atas limpahan dan karunia-Nya. Pagi ini kita berkumpul selain untuk silaturahmi juga kita akan belajar mengenal ilmu faraid. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian terima kasih kepada Ustazah Badrah Uyuni yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bu Kinana. Terima kasih juga untuk sahabat semua. Mengawali acara di hari ini, mari bersama-sama kita membaca Bismillah dan kita lanjutkan dengan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Semoga menambah keberkahan untuk kita semua. Mari silakan. Bismillah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Dan sebelum masuk ke acara inti, saya ingat ada satu pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi mohon izin memperkenalkan kepada Bu Kinana. Oh, Bunda suaranya hilang lagi, nggak kedengeran. Ya. Kalau begini, ya. Jadi kami ini adalah kendor mungkin Bunda, hilang lagi suaranya. Saya ya, ya. Sekarang kedengeran? Ya, kedengeran. Ya. Saya mohon izin memperkenalkan, kami ini adalah para pensiunan dari alumni sekolah dari alumni SAA, Sekolah Asisten Apoteker kalau zaman dulu. Kalau sekarang mungkin Sekolah Menengah Farmasi, punya Kesehatan Angkatan Darat. Jadi SAA TESAT, Sekolah Asisten Apoteker Kesehatan Angkatan Darat. Jadi kita semua sudah memenuhi kriteria lansia, gitu, karena umurnya sudah di atas 60 tahun. Dan mohon izin juga untuk membacakan profil singkat Ustazah Badrah Uyuni. Beliau lahir di Jakarta 6 September 83. Barusan ulang tahun ya, ulang tahun ke 39. Barakallah Ustazah. Saat ini adalah dosen beberapa mata kuliah terkait ilmu dakwah dan sosiologi agama di Fakultas Agama Islam Universitas Islam As-Safiyah. Satu beliau di International Islamic University Islamabad, Pakistan, Fakultas Syariah and Law tahun 2001-2005. Kemudian S2-nya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, program Interdisciplinary Islamic Studies. Dan saat ini sedang merampungkan disertasi untuk program S3 Ilmu Dakwah di Universitas Islam As-Safiyah tempat beliau mengabdi. Ini belum dia. Selain mengajar dan mengabdi di Universitas Islam As-Safiyah, beliau juga mengajar di beberapa institusi seperti Mahat Ali Zawiyah, Jakarta, LBIQ, dan beberapa majelis taklim di Jakarta. Aktif menjadi pengurus inti di beberapa organisasi Islam seperti PWRMI NU DKI, PW Muslimat NU DKI, HMT Jakarta Timur, dan beberapa organisasi lainnya. Selain mengajar dan berorganisasi, kegiatan rutin beliau juga yang dilakukan adalah mengurus yayasan keluarga dan menjadi editor jurnal Al-Risalah dan beberapa jurnal lainnya. Juga telah menulis beberapa artikel baik skala nasional maupun internasional. Itu sekilas mengenai profil singkat Ustazah Badrah Uyuni yang insya Allah akan bersama kita dalam 4 kali pertemuan untuk pengenalan ilmu faraid. Nah, langsung saja saya persilahkan untuk
Ustazah Badrah Uyuni untuk memulai. Silahkan Ustazah, monggo. Mohon Baik, maaf, sudah iya, dimatikan. iya. Saya mohon dimatikan mikrofonnya masing-masing. Terima kasih. Oke. Silakan, Baik, Ustazah. terima kasih atas waktunya Ibu Sasmita. Ustazah Kinana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kurang kenceng atau gimana? Cukup jelas Ustazah. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berkenalan, sharing-sharing, dan juga kita di sini lagi belajar. Ya, semoga dengan pertemuan kita kali ini walaupun dengan media online via Zoom, Allah senantiasa memberkahi kita, menebarkan rahmat pada kita, memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan, dan insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang soleh yang bisa menjalankan syariat Allah dengan baik. Dan insya Allah dalam waktu yang singkat ini kita bisa meraih ilmunya Allah, terutama tentang ilmu faraid. Karena ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali Allah akan cabut dari muka bumi ini sesuai dengan hadis ya. Sebelum itu marilah sama-sama saya mengajak ibu-ibu di sini ibu-ibu semua kan ya? Ada bapak-bapaknya juga? Sementara belum ada bapak-bapak. Ada Oke. bapak enggak Bunda Sasmita? Ada bapak-bapak nggak ke depannya? Sementara belum. Ke depannya mungkin ada kayaknya Oh Ustazah. gitu, baik. Ya baiklah ibu-ibu semuanya, insya Allah kita lagi bermunajat sama Allah, biar Allah kasih kesempatan kita untuk bisa menikmati ilmu ini, semoga kita bisa mendapatkan berkahnya dan juga mendapatkan hidayahnya untuk bisa menerapkan ilmu ini dengan mengajarkan pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada siapapun yang ingin membutuhkan ilmu ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita ngomongin langsung ya Bu ya. Ya, tadi saya kan udah dikenalin sama Bu Sasmita. Itu cuman profil yang sebenarnya kalau dibutuhkan dalam menulis buku. Cuman karena Ibu nanya, saya kasih aja karena kebetulan saya lagi menulis. Sebenarnya nggak gitu-gitu amat sih. Intinya saya sama Ibu sedang belajar. Yang namanya ilmu faraid kalau ditanya apa pesan pertama yang didapatkan? Orang pertama kali dengerin rata-rata bilang, oh susah. Padahal nggak segitu susahnya. Belajar ilmu faraid sama seperti ilmu-ilmu lainnya ketika tidak ditekuni dengan baik, maka dia sekedar hanya selingan biasa. Nah, kalau orang udah sering belajar, sering dengar, apakah pasti bisa menguasai ilmu faraid? Belum tentu, sama ya. Saya belajar mulu, bahasa Arab, ilmu falak, macam-macam. Tapi karena saya tidak menekuni banget ilmu falak, jadi saya cuma taunya sekilas-sekilas aja. Intinya, ketika kita mau menguasai ilmu, ya harus ditekuni gitu. Sama kan Ibu ya, pengen bisa masak yang enak, ya harus sering masak. Kalau enggak, ya nggak bakalan enak, masakannya cemplang gitu. Sama halnya dengan ilmu faraid. Jadi ilmu faraid sama seperti keilmuan yang lainnya, dia tidak akan bisa kita pahami dengan baik kalau memang kita tidak mendalaminya secara menyeluruh. Begitu banyak buku-buku, kitab-kitab terkait dengan ilmu faraid, apakah saya menguasai semuanya? Tidak. Apakah saya pernah membaca semuanya? Tidak. Tetapi inti dari keilmuan itu kan bukan karena kamu udah pernah baca semuanya, tapi kamu tahu apa esensi dari keilmuan itu, maka kamu bisa menguasainya, insya Allah. Nah, kalau misalnya kita berdiskusi, berbicara tentang ilmu faraid, Ibu bisa cek surah An-Nisa ayat 11 sampai 13. Di situ ada ayat yang panjang-panjang terkait dengan betapa komprehensifnya ayat-ayat Quran menceritakan, mengisahkan, memberitahu tentang apa sih, bagaimana sih caranya hukum berbagi warisan di dalam Islam. Bahkan ada seorang ilmuwan dari Barat yang gara-gara ayat ini akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia menyatakan bahwa begitu panjang diskusi yang dilakukan oleh para ilmuwan Barat terkait dengan pembagian warisan, tapi hanya dengan 3 ayat
di Al-Quran itu sudah bisa menjawab semua permasalahan umat tentang pembagian warisan. Saking komprehensifnya dan mengandung kemukjizatan Al-Quran itu. Nah, Ibu nanti baca ya, silahkan dicek ayat 11 sampai 13 surah An-Nisa. Walaupun nanti ada An-Nisa ayat 176. Tapi esensi dari ilmu faraid itu ada di surah An-Nisa ayat 11 sampai 13. Lalu bagaimana dengan hadis? Hadisnya juga banyak. Hadis-hadis, riwayat-riwayat dan segala macam terkait dengan faraid itu banyak. Hanya saja mungkin tidak sebanyak hadis-hadis tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, karena pembahasannya yang berbeda. Kalau kita ditanya, di mana sih posisi letak ilmu faraid? Mungkin saya akan share screen ya, nggak apa-apa ya Ibu ya. Tulisan saya sangat indah, makanya saya maaf kalau tulisannya tidak dipahami dengan baik, tapi saya mau menggambarkan seperti ini. Oke. Berarti izin minta tolong Bu. Oh bisa, alhamdulillah. Oke. Saya mau coba menggambarkan seperti ini. Kita lagi mau ngomongin tentang syariat ya. Ini syariat ya, syariat. Syariat lah seperti ini. Syariat ini merupakan sunnatullah. Nah, syariat ini adalah yang Allah tentukan, yang Allah ciptakan untuk mengatur alam semesta. Bukan cuma manusia, tapi alam semesta. Kita menyebutnya sebagai sunnatullah. Nah, untuk khusus manusia, maka syariatnya akan berbeda dengan syariatnya para malaikat, syariatnya hewan, syariatnya tumbuhan yang sama-sama juga merupakan makhluk Allah. Nah, syariatnya manusia sama syariatnya jin hampir sama. Tapi tentunya saja berbeda karena kita manusia gitu ya. Syariat ini kemudian diterjemahkan dan difahami manusia dalam bentuk peraturan, fatwa, dan lain-lain yang kita sebut sebagai fikih. Fikih. Jadi fikih adalah pemahaman manusia terhadap syariatnya Allah. Lalu di mana letaknya ilmu faraid itu? Nah, kita hapus dulu. Ilmu faraid itu di mana? Ketika kita lagi ngomongin Islam, kita memahami bahwa ada bagian-bagian di mana kita harus memposisikan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berislam, kita harus ngapain sih? Ternyata kita harus beriman. Berarti iman itu kan iman kepada Allah, malaikat, dan lain-lain ya. Nah, itu iman. Kita juga dalam keimanan itu ternyata kita nggak harus cukup percaya, tapi harus membuktikan kepercayaan itu dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Baca syahadat, sholat, puasa, zakat yang kita sebut sebagai berislam. Tapi ternyata nggak cukup berislam. Kita harus memenuhi itu dengan tingkah laku yang baik, dengan kehadiran diri bahwa apa yang kita lakukan itu benar atau etika, maka itu disebut dengan berihsan. Ya, kita kenalnya iman, Islam, ihsan. Nah, sekarang lalu di mana pertanyaannya letak ilmu faraid? Sebentar. Saya hapus dulu. Nah, di dalam berislam, kita akan tahu bahwa kita harus sholat, harus puasa, harus zakat. Itu kan ada syariatnya, Allah yang ngatur. Nah, pemahaman manusia terhadap Islam itu ada dalam bentuk fikih. Nah, fikih ini yang mengatur hidup manusia ini itu macam-macam. Dari caranya dia bangun tidur, ada fikihnya loh. Lagi toharoh, lagi wudhu, lagi mandi, lagi cebok, lagi cuci tangan, itu ternyata juga ada fikihnya. Lagi sholat, lagi bekerja, lagi berdagang, lagi hubungan suami istri, bagaimana relasi dengan anak, dengan suami, dengan ipar, dengan mertua, dengan tetangga, dengan teman, dan lain-lainnya. Itu juga ada fikihnya. Fikihnya kan macam-macam. Nah, kita sebut aja ya, fikihnya apa aja sih? Ada fikih, namanya fikih ibadah, lalu ada fikih sholat, ya fikih sholat kan di bawah ibadah ya. Lalu ada fikih muamalat, bagaimana kita berhubungan sama orang lain. Lalu ada fikih munakahat itu
waktu kita menikah. Lalu ada fikih politik dan macam-macam. Sampai akhirnya karena hidup ini terus berjalan dan hidup ini harus ada yang berakhir, kita sebut kematian, barulah kita sebut ada fikih waris. Fikih waris. Nah, fikih waris ini muncul ketika ada yang wafat. Ketika ada yang wafat. Maka kalau lagi ngomongin tentang harta warisan, harus ada yang wafat dulu. Kalau belum ada yang wafat, maka kita nggak bakalan nyampe ke warisan. Makanya kalau dalam bab fikih, kenapa fikih waris ditaruh di paling belakang? Karena dia akhir kehidupan manusia. Jadi nggak mungkin kita belajar fikih waris dulu sebelum mempelajari fikih-fikih yang lainnya. Ya gimana mau ngatur orang hidup, masa langsung ngaturin orang mati? Kan enggak. Habis fikih jenazah baru ada fikih waris. Maka untuk memahami fikih faraid atau memahami fikih waris dengan baik, dengan benar, dengan bijak, maka harus belajar dulu fikih-fikih lainnya. Karena kalau kita belum belajar fikih yang lainnya, tahu-tahu belajar fikih waris, walaupun nanti sudah ada aplikasi penghitung waris, walaupun nanti langsung, oh ini langsung aja pakai rumus segala macam, jawabannya belum tentu tepat. Karena di situ menyangkut kehidupan manusia ketika hidup, bagaimana relasi mereka, seberapa panjang hubungan mereka ketika hidup, apa saja tingkah laku yang sudah dihasilkan, sehingga kita bisa menjadi sangat bijak dalam menghitung waris. Karena menghitung waris ini bukan menghadapi objek mati, yaitu harta. Bukan. Tapi yang namanya harta itu kan punya sejarah. Sejarahnya yang buat siapa? Yang hidup. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba ini. Maka kita harus memahami itu dan itu melihatnya dari perspektif fikih yang macam-macam. Jadi Ibu ya, kalau misalnya saya pengen menyelesaikan waris silakan saja. Tapi kalau Ibu cuma tiba-tiba belajar waris tanpa belajar fikih-fikih lainnya, belum tentu Ibu, walaupun Ibu bisa ngitung, belum tentu Ibu bisa menyelesaikan itu dengan baik. Jadi ini PR tidak hanya, oh belajar waris kenapa? Karena udah tua, nggak cukup kayak gitu. Karena kalau ngitung semua orang bisa ngitung. Orang matematika bisa ngitung, arsitek bisa ngitung. Tapi apakah bisa memahami fikih-fikih yang lain supaya itu menjadi bijak dan tidak jadi berantem? Karena gara-gara waris, banyak orang saling membunuh, saling sikut menyikut. Padahal cara menghitungnya gampang, itu ada rumus-rumusnya. Tapi yang paling susah adalah bagaimana kita memposisikan kondisi kejiwaan seseorang, memposisikan sebenarnya bagaimana relasi dia dengan orang lain dan lain-lain. Lalu harta mana yang harus dibagi, bagaimana dengan anak yatim yang ditinggalkan, bagaimana dengan orang tua yang ditinggalkan dan lain-lain. Itu sih sebenarnya kenapa belajar waris itu sebenarnya gampang, sama seperti kayak Ibu belajar kedokteran, Ibu belajar farmasi, semuanya bisa. Tapi kenapa Allah bilang, maaf, Rasulullah bilang ini adalah ilmu yang paling pertama diangkat, bukan karena ilmunya tidak dipelajari, bukan karena orangnya pada ketakutan susah mempelajari, tapi karena mayoritas masyarakat kita tidak siap untuk mempelajari itu, karena ini berkaitan dengan harta. Yang kedua adalah apakah mereka sudah bijak dalam menentukan ini loh yang tepat dalam menghitung waris. Bisa dipahami Ibu ya, mohon maaf. Ya. Oke ya, itu baru pengantar. Baik, saya sudah men-share ke Ibu Kinanah dan Ibu Sasmita tentang buku-buku. Buku-buku dan juga beberapa UAS mahasiswa saya memang yang saya minta ke mereka supaya nanti ketika orang-orang mau belajar waris itu nggak terlalu ribet. Saya awali dengan hadis-hadis dan keutamaan. Sebenarnya saya udah ngumpulin ada 40 hadis tentang wasiat, tentang waris, tentang hutang dan lain-lain. Cuman filenya saya cari-cari belum ketemu, nanti ya kalau ketemu saya kasih. Saya menyebutkan beberapa hadis terkait dengan waris. Yang pertama, Ibu bisa baca bahasa Arabnya nanti di buku, saya bacakan terjemahnya.
Abdullah bin Amr bin As berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu itu ada 3. Selain yang 3 hanya bersifat tambahan atau sekunder. Yaitu yang pertama, ilmu itu apa? Ayat-ayat muhakkamah yang jelas ketentuannya. Nah, saya dengan Ibu Kinanah ini sedang belajar tentang itu, ayat-ayat muhakkamah, walaupun belum semuanya. Yang kedua adalah sunnah Nabi yang dilaksanakan dan ilmu faraid. Maka Allah menganggap bahwa ilmu itu ya cuma 3 kategori itu. Selebihnya itu ilmu juga sih, tapi tidak semendasar itu buat manusia. Jadi kalau mau hidup baik, ikutilah apa kata Rasul, bahwa kita sebagai muslim harus mengikuti itu, harus menjalani itu, harus menuntut itu, yaitu belajar ayatul ahkam, ya. Dan yang kedua, mengamali sunnah Nabi dan belajar ilmu faraid. Karena memang ada disebutkan di dalam hadis. Hadis yang kedua. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang. Ya, karena kata Nabi, aku adalah orang yang akan direnggut atau wafat. Sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak. Sehingga 2 orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan atau menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris mereka. Jadi ini benar, ini adalah ilmu yang akan pertama kali diangkat, bukan karena nggak ada, tapi orang udah males pelajari, bahkan ada idiom bahwa orang yang mempelajari faraid adalah orang yang cepat meninggal. Dikarenakan ilmu yang pertama kali dicabut itu ya tentang faraid, karena nggak semuanya. Saya udah mempelajari ini, udah lama menekuni ini, tidak semua orang bisa memahami dengan baik tentang faraid. Lalu hadis selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah pada orang lain. Karena sungguhnya ilmu faraid setengahnya ilmu. Ia akan dilupakan dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku. Lalu ada hadis lainnya, pelajarilah ilmu faraid karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Kalau dengar hadisnya agak sedikit menakutkan ya. Karena kalau pinter ilmu faraid, satu, imma dicabut nyawanya lebih cepat. Yang kedua, orang ngelihat kita nih yang ahli ilmu faraid jadi sebagai barang langka gitu. Padahal ya enggak juga gitu. Ya, intinya ilmu faraid adalah suatu yang harus dipelajari. Kenapa? Karena nantinya akan ada fitnah kalau tidak bisa mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya kepada orang lain masyarakat. Maka saya di sini sangat berterima kasih pada Ibu Kinanah, Bu Sasmita, dan teman-teman. Mungkin dengan keterbatasan saya bisa men-share sesuatu tentang ilmu faraid. Semoga kita mendapatkan manfaatnya dari pertemuan ini. Oke. Kalau ngomongin faraid ya, nanti Ibu mungkin Bu Sasmita udah sudah men-share apa yang saya kasih ya? Sudah. Baik, saya coba untuk yang barusan saya share itu sebentar. Ini karena saya pakai HP jadi agak ribet ini untuk share screen-nya. Sebentar ya, saya screenshot dulu. Kalau lagi ngomongin faraid, enggak tiba-tiba orang itu langsung ngomongin tentang apa namanya? Tentang warisan. Kenapa? Karena orang itu ketika meninggal, dia kan masih ada yang harus dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup terhadap dia. Apa tuh? Ngurusin mayatnya, ya kan? Dan ngurusin mayat itu kan nggak gratis gitu. Ada yang harus dilakukan, ya kan? Nah, apa yang dilakukannya? Nah, ini saya mau share sebentar. Foto. Oke, sebentar. Foto, file galeri. Oke, ini. Ibu kelihatan? Ya. Kelihatan. Oke. Jadi ketika kita ngomongin seorang yang wafat, itu nggak langsung ngomongin faraid, tapi yang kita omongin adalah tirkah. Tirkah itu adalah harta yang ditinggalkan. Jadi nggak langsung nih, oh udah meninggal langsung bagi-bagi. Enggak. Ada dulu yang dia tinggalkan. Nah, kalau apa yang dia tinggalkan, kita kalkulasi, kita pilih-pilih, kita cek-cek. Tapi apa iya orang baru meninggal langsung kita ngurusin hartanya?
Tapi kan enggak. Apa sih kewajiban yang hidup kepada si mayit? Yang pertama, mandiin. Habis mandiin, kafanin. Habis kafanin, sholatin. Habis sholatin, kuburin. Kan gitu kan? Pakai dana nggak? Pakai. Nah, dananya dari mana? Dari harta si mayit. Tapi kalau ada yang mau menanggulangi, silahkan saja. Ahli warisnya, anak-anaknya, tetangganya, atau dari masjid, dia ikut asuransi, dan lain-lain. Itu silahkan dibayar. Tapi esensinya, dia itu diambil dari hartanya si mayit. Ya, kita sebutnya sebelah kiri bawah itu biaya perawatan jenazah. Biaya perawatan jenazah itu diambil dari si mayit. Nah, udah selesai tuh. Oh, Ustazah, nguburin juga termasuk ya. Gimana kalau nguburinnya itu di tempat-tempat yang mewah? Itu kan biayanya juga besar. Nah, itu tergantung kesepakatan keluarga. Tapi yang dimaksud ditentukan di sini adalah bahwa yang dikeluarkan adalah biaya yang secukupnya, yang sewajarnya. Karena kalau yang kayak gitu kan sebenarnya mubazir ya. Ibu nanti kalau misalnya maaf di alam kubur, apakah dilihat gara-gara dia dikuburkan di Al-Azhar Memorial Garden misalnya, jadi lebih ringan siksa kuburnya? Kan enggak. Itu kan sebenarnya yang diuntungkan dari itu adalah ahli warisnya, karena dia pengen nyaman ketika dikubur. Padahal kan Allah nggak menuntut seperti itu. Allah pengennya kita kan seringan-ringannya. Kenapa? Karena ketika kita meninggalkan sesuatu lebih banyak pada ahli waris, itu lebih baik daripada kita meninggalkan keturunan kita dalam keadaan fakir. Fakir apa artinya? Fakir adalah dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena fakir mengarahkan kepada kekufuran. Jadi jangan berpikir, oh saya nanti harus dikubur di tempat yang mewah, atau harus seperti ini, harus seperti itu. Enggak. Karena nanti yang diminta adalah amal ibadahnya, bukan masalah bagaimana proses penguburannya. Ya, namanya kalau udah dikubur ya sama gitu. Yang dia bawa itu bukan harta, tetapi amal ibadah, amal jariah. Nah, ada uangnya nih sisa dari proses penguburan itu. Apa uangnya sisanya? Oh, ternyata dia harus bayar hutang. Nah, hutang itu juga macam-macam. Di sini saya tulis ya, pelunasan hutang, membayar utang-utang yang masih dalam tuntutan kreditur. Ya, hutang itu macam-macam. Hutang itu ternyata dibagi kepada 3. 1, hutang kepada manusia. 2, hutang kepada Allah. 3, hutang kepada Allah dan manusia. Ini pembahasannya banyak. Ya, pembahasannya banyak. Utang kepada Allah itu apa contohnya? Sholat. Waktu kemarin, waktu masih hidup, sholatnya ada nggak yang ketinggalan? Kan kadang-kadang sakit, dia koma atau apa. Kan masih kewajiban sholat, ya kan? Dia lupa, ya, pikun sholatnya nggak selesai gitu, nggak rapi. Terus misalnya waktu sholat dia pakai pampers, ya namanya orang tua sakit, itu harus diganti. Gantinya gimana? Dikodok. Yang kodok siapa? Anaknya yang masih hidup. Itu makanya pentingnya itu belajar kayak gitu tuh. Wah, anaknya nggak mampu, caranya gimana? Dikeluarkanlah sedekah atas nama si mayit dalam bentuk dam-dam ya, mud, berapa banyak berasnya. Dari mana? Dari harta si mayit. Kemarin waktu masih hidup pernah nggak bayar zakat? Waktu masih hidup pernah nggak puasa? Waktu masih hidup udah haji apa belum? Waktu masih hidup udah korban apa belum? Waktu masih hidup udah akikah atau belum? Itu kan banyak tuh, itu utang pada Allah tuh. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, nazarnya. Di mana diambilnya? Jadi jangan ribut dulu ngomongin warisan. Itu dulu dipenuhin karena itu hutang kepada Allah. Ternyata dia jadi juga utang sama manusia. Belum bayar sekolah, belum bayar arisan, belum bayar panci. Ya, belum bayar macam-macam lah. Itu harus dibayar dari mana? Dari harta si mayit. Ustazah, ternyata belum apa-apa, hartanya udah keburu habis buat bayar hutang ke orang lain. Gimana dengan hutang pada Allah? Allah Maha Pengampun, tapi tidak manusia. Karena sungguhnya orang yang punya hutang itu akan menjadi penghalang dirinya untuk masuk surga. Maka penuhilah hutang-hutangmu. Jangan sampai hutang di bawah mati, apalagi ditinggalkan kepada ahli waris. Kalau misalnya dia nggak punya harta, akhirnya menjadi orang yang muflis, yang bangkrut. Nah, siapa yang harus membayarkan hutangnya? Ahli warisnya. Jadi kalau lagi ngomongin ahli waris,
Nggak cuma ngomongin dapat warisannya juga, tapi harus bayar hutangnya juga. Harus siap, yang namanya keluarga kan saling membantu. Jangan mau enaknya doang. Nah, lalu ada juga hutang antara Allah dan manusia. Itu yang kita sebut dengan kisos, diat. Nah, itu pembahasannya masih terlalu panjang. Dan itu kita nggak bakalan habis ya. Makanya kan saya tanya, Ustazah, Ibu Kinana nanya, Ustazah ini berapa kali? Lah setahun juga belajar waris kagak kelar. Tapi ini cuma mau sebulan, makanya paling kalau kayak gini pertanyaan-pertanyaan. Nah, intinya kan saya ngajarin yang intinya doang kan. Intinya hutang itu harus dilunasi. Kalau ada. Kalau nggak ada, yang melunasi siapa? Yang melunasi ahli warisnya. Tapi mungkin orang yang memberi piutang mau berbaik hati. Supaya orang itu bisa masuk surga dan itu menjadi sedekah buat dia untuk mengikhlaskan hutang yang sudah diberikan. Nah, sesudah itu apa? Sesudah itu adalah, tadi apa? Ngurusin jenazah, yang kedua hutang, yang ketiga wasiat. Nah, wasiat kata Nabi nggak boleh lebih dari sepertiga. Pembahasan wasiat itu banyak, panjang kali lebar. Ya. Wasiat itu apa? Wasiat adalah pesan yang diberikan oleh si mayit ketika masih hidup dan hartanya nanti akan diberikan kepada non ahli waris. Itu persyaratannya. Ya gimana kalau dia waktu masih saya hidup kan saya sakit. Dia yang ngurusin saya, boleh nggak nambahin? Kalau ada kesepakatan antara ahli waris, boleh. Biasanya kan anak-anaknya sibuk segala macam, yang bisa ngurusin cuma satu orang. Boleh nggak saya nambahin lebihan buat dia dalam bentuk wasiat atau kayak gimana? Boleh, tapi kalau disepakati oleh ahli waris. Kalau nggak disepakati, nggak ada. Karena wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Orang jangan sampai salah paham. Ahli waris terus dapatnya apa dong? Ya dapat warisan. Nah, wasiat itu misalnya dia berpesan, nanti kalau tanah saya laku, tolong berikan 500 juta untuk pembangunan masjid. Ya, hartanya 1 miliar. Tanahnya laku. Apakah 500 jutanya harus diserahkan semuanya? Tidak, ternyata. Karena wasiat hanya 1/3. Itu sudah banyak, kata Nabi. Terus gimana? Apakah kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan kemiskinan? Kan enggak. Jadi yang dipenuhi adalah 1/3-nya, sekitar 330 juta saja. Sisanya berarti tidak perlu. Kira-kira seperti itu penggambarannya. Dari mana? Dari harta bruto. Paham Ibu ya? Jadinya dari bruto. Oh, ternyata hutangnya udah keburu habis duluan 300 juta. Itu dari 1 miliar? Iya, enggak dari yang sisa yang udah dikurangin hutang. Enggak, memang seperti itu. Karena itu yang dia niatkan. Bisa nggak kalau wasiat itu tidak dipenuhi oleh ahli waris? Ya bisa aja, tapi dosa. Yang dosa siapa? Ahli warisnya. Yang punya wasiat nggak dosa? Enggak, dia udah ngasih tahu. Berartinya ada ketidakjujuran oleh ahli waris dalam menentukan harta. Tapi ternyata nggak segitu juga. Apakah benar, bijaksana, seorang yang mau meninggal, mau membuat wasiat, tapi dengan bermaksud untuk membangkrutkan ahli warisnya? Itu kan harus bijaksana, makanya orang harus belajar warisan dulu nih sebelum wafat supaya apa? Supaya nanti jangan meninggalkan kecemburuan di antara ahli waris, meninggalkan rasa kesal kepada orang yang nantinya akan wafat dan lain-lain. Maka kita harus bijak ya. Orang yang masih hidup ketika mempelajari waris dia akan tahu oh nantinya akan seperti ini loh akibatnya. Mungkin dia sudah membuat wasiat dalam artian kamu nanti warisannya bagiannya yang ini ya, kamu yang ini ya, kamu yang ini ya, gitu kan? Tapi ada juga yang karena oh dia nih bakalan dapat nih. Kalau kita kan keluarga kita simpel, anak, suami, istri ya. Tapi bagaimana kalau misalnya istrinya banyak, ya? Kan istri itu mau nikahnya sebentar, mau nikahnya lama, istrinya 4, jatahnya sama. Jatah istri dibagi 4. Nah, disinilah pentingnya bagaimana membuat wasiat dan lain-lain. Bagaimana dengan anak angkat? Bagaimana dengan orang yang biasa kita bantu? Nah, itu banyak pembahasannya. Oke, jadi di dalam harta itu ada hak si mayit untuk pengurusan jenazahnya. Yang kedua, penuhi hutangnya. Yang ketiga itu apa? Wasiatnya. Nah, kalau ada sisanya baru kita ngomongin warisan. Kalau ada sisa. Kalau nggak ada sisa, berarti ahli waris tidak beruntung.
berarti Anda nggak beruntung ya, jangan ngambek, itu berarti jatah. Loh, warisan itu hadiah loh, nggak pernah dicari tapi datang sendiri. Itu hadiah dari mana? Dari orang tua? Bukan dari Allah. Kalau Allah, dia orang tuanya kerja kemana-mana, tapi orang tuanya sedekahin semuanya. Berarti saat itu dia lagi nggak dikasih jatah sama Allah. Karena apa-apa yang kita cari itu biasanya lebih kekal ketimbang harta warisan, benar kan? Harta warisan itu cepat banget ngabisinnya. Tapi kalau misalnya harta yang kita cari, eman-eman, sayang-sayang. Makanya ketika orang tidak bijaksana dalam pembagian waris, biasanya cepat habis. Dia nggak mau berbagi dengan hak orang lain. Seharusnya dia yang ngurusin harta. Nggak cuma ngurusin loh ya, bukan nguasain. Tapi karena dia pengen nguasain, hartanya cepat habis. Bagaimana Ibu ngelihat deh, orang korupsi ujung-ujungnya begini. Orang main narkoba ujung-ujungnya begini. Kayak kasus maaf Ferdy Sambo ini, ya harusnya semuanya lagi pada berduka, anaknya tuh masuk ke dalam bar. Itu kan, aduh, kok bisa ya? Karena cara ngedapetinnya nggak halal. Kalau nggak halal, efeknya luar biasa. Itu kan hak orang lain, kenapa harus dia ambil? Kira-kira seperti itu ya. Itu terkait dengan waris. Nah, sekarang kalau ngomongin waris, apakah cukup kita belajar asal tahu sekedar hartanya aja? Enggak. Orang itu bisa mendapatkan warisan karena satu, dia itu adanya pernikahan dan pernikahannya harus yang sah. Ya, oh saya nikah siri, dapat warisan nggak? Dapat. Makanya ada bapak-bapak nikah satu istri pertama punya surat, yang istri kedua nggak punya surat. Tapi nikah, kan sah kan secara agama. Maka istri kedua yang dinikahi secara siri juga berhak mendapatkan warisan. Dan ini yang terkadang tidak diakui oleh keluarga dari istri pertama. Karena nikah, ya orang udah terjadi pernikahan. Yang kedua, karena nasab. Nasab itu apa? Nasab itu keturunan. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang dihasilkan di luar pernikahan? Walaupun nanti akhirnya menikah, tapi kan nasabnya nggak bisa ke bapaknya. Lalu bagaimana bapaknya supaya tetap bisa memberikan warisan? Bisa melalui apa? Wasiat. Kenapa? Karena dia bukan ahli waris. Dan ini pembahasannya masih panjang banget. Jadi nanti kita bisa lebih mendalami melalui pertanyaan ya. Lalu selanjutnya adalah karena persusuan. Nah, persusuan ini mungkin jarang ya di Indonesia kita diskusikan, karena tradisi-tradisi saling menyusui itu jarang berlaku di masyarakat ini. Tapi bagaimana dengan yang sekarang muncul fenomena Bang ASI? Dan sebenarnya ini dilarang oleh agama. Ya, itu luar biasa itu. Dulu bagaimana Rasulullah menyusu kepada Ibunda Halimatus Sa'diyah, lalu saling mewarisi. Tapi kan ternyata nggak kejadian juga. Kenapa? Karena ada tahapan-tahapan di mana walaupun sebanyak itu keluarga kita, apa pasti semuanya dapat warisan? Kan enggak, gitu ya. Oh, saya punya anak yang kita lahirkan. Oh, saya punya anak angkat. Oh, saya punya anak sepersusuan. Apakah semuanya dapat? Kan enggak, ada tahapan-tahapannya. Ntar kita belajar tahapannya. Terus apalagi karena membebaskan budak. Analoginya kayak gini. Dulu Ibu tahu ya kisahnya Bilal bin Rabah. Ada yang belum paham siapa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah seorang budak pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia disiksa oleh tuannya, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Bilal bin Rabah itu kemudian di masa hidupnya menjadi muazzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mempunyai suara yang begitu indah. Bilal bin Rabah ini analogi ya, ini contoh untuk memudahkan. Bilal ini kan dulunya merdekanya yang memerdekakan Abu Bakar Siddiq. Maka jika ketika Bilal bin Rabah wafat, dia nggak meninggalkan siapapun, lalu hartanya dikemanain? Hartanya ini kemudian diwariskan kepada Abu Bakar Siddiq. Karena dulu kemerdekaannya, walaknya diberikan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, 4 ini merupakan penyebab orang-orang mendapatkan warisan. 4 hal ya Bu ya. Satu apa? Pernikahan. Yang kedua apa? Keturunan. Yang ketiga apa? Persusuan. Yang keempat, pembebasan. Atau kita sebutnya wala. Oke.
Itu adalah penyebab orang mendapatkan warisan. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah kita ngomongin orang itu terhalang mendapatkan warisan karena 3 hal. Yang pertama, beda agama. Maaf, kita Islam, anak kita non-Muslim. Mereka tidak boleh mendapatkan warisan dari kita. Sedih banget Ibu ya. Makanya jaga anak kita supaya menjadi orang-orang yang beriman. Istiqomah dalam keimanan yang baik. Tapi kalau merekanya non-Muslim, terus mereka wafat, bisa nggak kita dapat warisan? Ya bisa aja. Sebenarnya anak kita, nauzubillah, orang keluarga kita yang non-Muslim bisa juga dapat warisan dari kita. Caranya gimana? Bukan warisan, wasiat atau hibah. Bedanya apa sih warisan, wasiat, hibah? Bedanya adalah warisan itu diberikan ketika orangnya sudah wafat. Kalau hibah, hadiah yang diberikan ketika orangnya masih hidup. Sedangkan wasiat adalah pesan seseorang yang akan diberikan kepada bukan ahli waris ketika orangnya sudah wafat. Itu bedanya. Jadi yang ketentuannya sudah diatur sama Al-Quran dan hadis, itu warisan. Adapun wasiat sama hibah itu bebas. Yang penting kalau wasiat bukan diberikan kepada ahli waris. Masih ini ya Bu ya, belum puyeng ini. Ini masih pemanasan. Oke, selanjutnya adalah siapa lagi yang tidak boleh terlarang untuk mendapatkan warisan? Pembunuh. Orang yang menyebabkan seorang itu wafat, maka dilarang mendapatkan warisan. Misalnya ada orang membunuh, anaknya adalah hakim. Hakim ini yang menjebloskan bapaknya ke penjara karena membunuh orang lain. Ya, walaupun dia tidak membunuh langsung, tapi karena dia menyebabkan, tugasnya dia menyebabkan bapaknya terbunuh, maka dia terhalang mendapatkan waris. Ya, jadi pembunuh dilarang mendapatkan warisan dari yang terbunuh. Ya, ada orang yang oh saya pengen dapat warisan cepat nih, dibunuhlah bapaknya. Kan ada yang begitu kan? Itu terhalang untuk mendapatkan waris. Walaupun penyebabnya itu adalah karena tugas atau apapun, karena nggak sengaja. Itu kan pembunuhan itu ada 3 ya. Ada qatlul am, ada qatlul ghairul am, ada qatlul syibhul am, ada qatlul khata'. Nah itu tidak menyebabkan seorang bisa mendapatkan waris. Nah, yang ketiga adalah karena budak. Ya, tadi kan contohnya Abu Bakar memerdekakan Bilal. Nah, contohnya misalnya Bilal ini merdeka, tapi kemudian anaknya ini dipenjara, lalu dijadikan budak, ya kan? Walaupun dia punya harta dan dia punya anak, tapi karena anaknya itu statusnya budak, misalnya, maka anaknya nggak berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena harta yang dimiliki oleh budak adalah harta milik tuannya, bukan milik dia. Maka dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Nah, itu 3 penyebab orang tidak bisa mendapatkan warisan. Oke, sejauh ini ada yang harus ditanyakan atau bisa kita diskusikan? Silakan. Ini masih yang awal-awal kita, sebelum kita masuk ke permasalahan. Masih yang di sini apa sudah jelas? Masih ada yang mau ditanyakan atau gimana? Suaranya nggak kedengaran, Ibu. Iya, diputar-putar dikit Bunda. Belum terdengar. Belum terdengar Bunda Sasmita. Mungkin nggak perlu pakai mic, langsung ngomong bisa kali Ibu. Tadi dicoba belum bisa. Nggak kedengaran. Oh ya, mungkin saya bantu Ibunda sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan hidupkan mikrofonnya. Barangkali boleh silakan dengan siapa yang mau tanya ini? Oh Bapak Ucu ya? Bapak Ucu mau bertanya Pak? Pak Ucu
Bisa Boy mendengar? kan hilang suaranya. Oh, nggak Masih nggak pakai. terdengar. Mungkin barangkali yang lain dulu. Pak Ucunya belum mendengar suara kita. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. iya, dilanjutkan dulu. Nanti Pak Ucu disimpan aja pertanyaannya ya, Pak. Silakan Ustazah. Ya, Pak Ucu. Ya, boleh bisa sekarang atau gimana? Boleh. Boleh, silakan Pak Ucu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Ustazah, saya mau nanya nih, ya. Saya dan istri saya kan masih ada. Kemudian, apakah yang kita harus persiapkan? Andai kata nanti kita kan tidak tahu usia kapan bisa dipanggil gitu ya, kita berdua. Nah, sebaiknya apa yang saya lakukan gitu ya untuk persiapan nanti, andai kata ya kita entah mendadak meninggal, kita nggak tahu. Jadi sebelum kejadian itu apa yang kita harus persiapkan saat ini gitu ya. Kira-kira gimana Bu Ustazah? Oke. Baik, sebenarnya itu pertanyaan nanti ya, karena kita belum membahas tentang itu. Tapi nggak apa-apa. Oh gitu, saya pikir udah masuk persiapan aja gitu. Iya, jadi Kan pembagiannya ya, tapi persiapannya saya minta gitu, saya harap. Persiapannya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomongin warisan, tadi kan udah selesai ya, ngurusin jenazah udah, hutang udah, wasiat udah, baru pembagian warisan. Nah, sekarang bagaimana cara membagi waris kalau orangnya masih hidup? Nah, Bapak bisa melakukan dalam 2 hal. Pertama, biarkan itu terbagi ketika Bapak udah wafat, tetapi pembagiannya sudah dilakukan dari sekarang. Dalam artian ditentukan rumah A untuk si A, anak Bapak yang pertama, rumah B untuk anak Bapak yang kedua, rumah C untuk anak Bapak yang ketiga. Misalnya seperti itu. Oh gitu ya. Dengan catatan bahwa nanti itu dibagikan sesudah Ibu wafat atau apa. Itu seperti itu. Itu contoh ya Pak ya, walaupun nanti hitungannya nggak mutlak seperti itu. Itu yang satu. Yang kedua adalah bagikan sekarang. Bagikan sekarang, boleh dioper namanya, dialih namakan, dengan mungkin orang tua bisa juga melakukan perjanjian, tetapi tidak boleh dijual. Misalnya. Atau misalnya ini dijual. Oh ya, oke. Atau misalnya Bapak kontrakan banyak, ini saya kasih kontrakan ada 10 rumah, 2 kontrakan untuk anak pertama, 2 kontrakan anak kedua, dan seterusnya, tetapi ini baru nama, nanti penghasilan kontrakannya kalau Bapak sudah wafat. Oh gitu ya. Contoh ya Pak ya, seperti itu. Tapi kan nanti kasus seperti ini tidak harus seperti itu, karena penyelesaiannya berbeda antara person to person. Jadi kasus Bapak sama kasus Ibu itu akan berbeda. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu Bapak. Oke, ya. Terima kasih Bu Ustazah. Sementara silakan. Oke, yang lainnya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke, dilanjutkan. Iya, silakan. Baik. Oke, ini saya sudah menge-share tentang daftar ahli waris. Ya, daftar ahli waris. Sebentar. Ini saya share. Saya share screen dulu. Oke, coba dilihat Ibu Bapak. Daftar ahli waris laki-laki, di sini ada 14. Ya, sebenarnya ada 15. 15-nya itu apa? 15-nya itu budak, mantan budak. Atau yang membebaskan ya. Yang perempuan ada 9, seharusnya 10. Ditambahkan dengan yang saya bilang tadi budak. Yang pertama, anak laki-laki. Jadi anak laki-laki akan dapat warisan. Dengan catatan anak laki-lakinya itu kandung. Bukan anak tiri, bukan anak bawaan. Tapi anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah. Itu anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki. Kita sebutnya sebagai ibnul ibn. Jadi nggak bisa cucu laki-laki dari jalur anak perempuan. Mereka bukan ahli waris yang kita sebut sebagai dzawil furud. Kita saat ini sedang membicarakan tentang dzawil furud. Siapa dzawil furud?
Zawil furud adalah para ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Lalu ada bapak. Bapak kandung tentunya, kakek dari jalur bapak. Kita kan punya kakek dua ya, ada yang dari jalur bapak, ada yang dari jalur ibu. Ya, kakek itu istilah bahasa Arabnya jadus sahih ini. Kalau kakek dari pihak ibu itu nggak dapat warisan. Lalu ada saudara kandung, saudara laki-laki sekandung, bisa kita pahami ya. Lalu ada saudara seayah, ada saudara seibu. Lalu ada anak laki-laki dari saudara kandung atau kita sebut sebagai keponakan, anak laki-laki dari saudara seayah sama. Ada paman kandung dari jalur ayah, ada paman seayah dari jalur ayah, anak laki-laki dari paman kandung atau kita sebut sepupu kita, anak laki-laki dari paman seayah sama suami. Ini adalah ahli waris laki-laki yang pasti mendapatkan warisan. Dan yang untuk perempuan ada 10 tadi, satunya dikurangin wala itu. Yang pertama anak perempuan kandung. Yang kedua cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Maka cucu perempuan dari jalur anak perempuan nggak dapat. Lalu yang ketiga ibu, yang keempat nenek dari jalur ayah, yang kelima nenek dari jalur ibu, yang keenam saudari kandung, 7 saudari seayah, 8 saudari seibu, 9 istri. Yang 10-nya itu wala itu. Oke, saya udah share ya ke Ibu Sasmita, mungkin bisa di-share di grup. Nah, sekarang adalah dari sebanyak itu ahli waris, apakah semuanya pasti dapat? Ternyata enggak. Ada skala prioritas. Jadi kalau misalnya kita mengecek, apa sih yang pertama kali dapat? Yang pertama kali dapat itu pasti anak. Anak itu pasti dapat warisan. Tapi anak yang terdekat. Jadi pertama kali itu anak dulu, anak nggak ada, maka jatuhnya ke cucu. Cucu nggak ada, maka jatuhnya ke cicit. Seperti itu. Selagi ada anak, cucu nggak bakalan dapat. Paham ya Ibu ya? Ada anak, cucu nggak bakalan dapat. Anaknya ada, cucunya ada. Anaknya yang satu udah meninggal, nih cucunya masih ada, dapat nggak? Nggak dapat, selagi ada anak laki-laki. Nanti hitungannya itu yang agak ribet di situ. Anaknya nggak ada, cucunya ada, tapi cucunya dari anak perempuan dapat nggak? Nggak dapat juga. Jadi beda orang, beda pendapatan. Kayak gitu. Jadi anak udah pasti dapat warisan. Yang kedua siapa? Suami atau istri? Suaminya harus dalam pernikahan. Oh, dia baru aja dicerai, tahu-tahu istrinya serangan jantung meninggal. Dapat nggak? Suami itu nggak ada masa iddah, maka suami tidak berhak mendapat warisan kalau baru saja menceraikan istrinya. Berbeda dengan istri, istri itu ada masa iddahnya. Ketika suaminya wafat, si istri baru saja diceraikan dan si istri masih dalam masa iddah dan pernikahan dengan cerainya itu adalah talak raj'i. Nah, ini talak raj'i itu apa? Itu banyak penjelasannya ya. Nah, itu masih boleh mendapatkan warisan walaupun sudah dicerai tapi perempuannya masih dalam masa iddah. Tapi bagaimana kalau misalnya tolaknya tolak bain? Bainnya bain kubro. Apakah perempuan masih berhak mendapatkan warisan? Tidak. Lalu bagaimana kalau istrinya 4 atau 5 atau segala macam? Siapa sajakah istri yang mendapatkan warisan? Itu pembahasannya lain lagi. Makanya istrinya kalau banyak itu bingung ngitungnya. Kalau cuma satu gampang. Gitu. Nah, itu pasti dapat suami istri. Dan istrinya itu harus dalam pernikahan yang sah. Bukan pernikahan yang fasid. Nah, pernikahan fasid, pernikahan sah itu babnya ada lagi. Siapa lagi yang berhak mendapatkan warisan? Orang tua, ayah atau ibu. Itu mereka yang kandung, bukan yang ibu tiri. Oh, ibu tiri saya masih hidup. Siapa ibu tiri kamu? Dulu yang pernah dinikahi oleh bapak saya atau yang pernah mengasuh saya dari bayi. Tidak dapat warisan. Karena mereka bukan penyebab kita lahir di dunia. Mungkin mereka bisa mempertahankan kehidupan kita, tapi bukan mendapatkan warisan. Lalu gimana caranya supaya ibu yang mengasuh kita sekian lama mendapatkan warisan? Melalui wasiat atau hibah. Jadinya yang pasti dapat adalah istri atau suami, anak, orang tua. Orang tuanya nggak ada kakek neneknya, maka kakek neneknya yang dapat warisan. Itu dulu.
Kalau itu ada semuanya, maka yang lain walaupun masih saudara nggak kebagian. Tapi kalau salah satu itu nggak ada aja, misalnya nggak ada bapaknya, nggak ada anaknya, saudara bisa dapat. Nah, di situ biasanya terjadinya konflik. Apalagi nggak punya anak laki-laki. Makanya orang mempertahankan gimana caranya, supaya bisa dapat anak laki-laki gini nih. Supaya kenapa? Hartanya nggak kemana-mana. Gitu. Ya Ibu ya. Jadinya kalau ditanya apakah dari yang 15 ahli waris laki-laki tadi dan 10 ahli waris perempuan, apakah semuanya dapat? Enggak. Ada skala prioritas. Yang diprioritaskan yang pertama adalah suami istri, anak, sama orang tua. Nah, masyarakat kita terkadang lupa bahwa orang tua berhak mendapatkan warisan dari kita. Kita hanya sekedar berpikir anak istri, yang lain nggak dapat. Gimana orang tua nggak ada, istri ada, anak ada, tapi anaknya nggak ada anak laki-laki. Saudara dapat. Gitu. Dari situ mulai yang lain. Oh, kalau ini begini. Nah, itu pembahasannya masih panjang lagi. Saya tidak bisa memaparkan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, saya membuka pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Langsung kita selesaikan permasalahan satu persatu. Silakan. Boleh dicoba lagi mikrofonnya Bunda Sasmita? Karena masih belum terdengar. Tadi sempat terdengar. Bu Sasmita belum terdengar suaranya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Dengan Bunda siapa Ya, nih? dengan Ibu Rita. Ibu Rita, Bu Rita. Ustazah. Iya, Bu Ya. Rita. Silakan. Nah, sebenarnya ini belum saatnya juga seperti yang belum diterang, yang mungkin belum Ibu terangkan, tapi saya ada pertanyaan tentang apa namanya anak asuh, anak angkat. Sebenarnya memang belum pada waktunya untuk dipertanyakan, tapi mungkin saya ingin memberi masukan kepada ponakan ya, Ustazah. Begini Ustazah, ponakan saya itu tidak punya anak. Ponakan Ibu perempuan atau laki? Laki-laki. Kemudian mengadopsi anak ponakan istrinya. Keponakan istrinya diangkat menjadi anak angkatnya dia. Masuk ke kakak? Masuk ke kakak? Iya. Dari iya. bayi? Dari bayi? Dari bayi dan masuk ke kantor juga ininya. Nah itu yang saya ingin tanyakan, yang dia juga menanyakan, apakah warisan itu hanya jatuh nantinya kepada istri dan anaknya, atau ada yang lain lagi yang mendapat apa namanya bagian warisannya itu. Oke. Ini tolong perhatikan ya, ini akan sama kasusnya kalau masalah anak angkat. Anak Iya. angkatnya sekarang usia berapa Ibu? 9 tahun. 9 tahun. Anaknya perempuan laki? Perempuan. Dulu waktu masih bayi pernah disusui oleh ibu angkatnya? Kan bisa ya sekarang terapi hormonal untuk menyusui anak yang kita angkat. Terapi hormonal untuk bisa menyusui anak angkatnya pernah? Enggak, susu botol. Oh, susu botol. Oke. Jadi untuk kasus seperti ini, yang pertama adalah yang pasti dapat itu istrinya. Istrinya dapat berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Karena dia nggak punya anak. Yang kedua adalah orang tuanya. Orang tuanya masih hidup? Orang tua yang laki ya, bukan orang tua yang perempuan. Sudah meninggal semua. Sudah meninggal semua. Nah, ya. Sisa hartanya akan jatuh kepada saudara yang lelaki. Yang laki berapa bersaudara? 4. 4. Ada yang 2, laki? perempuan 2. Ya. Jadinya nanti istrinya dapat 1/4, 3/4-nya dibagi kepada perempuan laki itu dengan perbandingan lidzakari mislu hazil unsayain, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu aja. Tapi kan kita pengen anak yang kita asuh itu dapat harta dari kita. Nah, pembagiannya itu dari mana? Dari hibah atau dari wasiat. Jadinya anak kita itu nggak bakalan dapat warisan, tapi dia bisa kita bagi melalui hibah
hadiah-hadiah waktu kita masih hidup, dan juga wasiat bahwa nanti rumah yang saya tinggali ini untuk anak angkat saya gitu. Itu bisa kayak gitu. Nah, adapun sisa-sisa harta yang lainnya 1/4 untuk istrinya, 3/4 untuk saudara-saudaranya. Yang ketika dia nanti wafat masih hidup ya, bukan jadinya harus hidup dulu gitu. Jadi jangan bilang oh anaknya 10-10-nya pasti dapat, enggak. Yang dilihat adalah kapan waktu hidupnya dan kapan waktu matinya. Jadi yang bisa mendapatkan warisan kita adalah ketika kita wafat dia masih hidup. Kalau dia meninggal duluan dia nggak berhak mendapatkan warisan. Iya. Oke. Itu Bu Rita ya. Ya, kalau misalkan gini Bu, ini ada kesepakatan dari 3/4 bagian ini yang dibagikan untuk saudara-saudaranya. Tapi ada kesepakatan bahwa yang pamannya di antara saudaranya ini ada 3 orang itu, salah satunya meninggal, itu juga dapat bagian gitu gimana? Boleh Ustazah. aja, itu kan kesepakatan keluarga. Kesepakatan, ya. Nanti hartanya itu dialihkan kepada anak-anaknya misalnya. Ya, betul. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang lain silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Warahmatullahi. Bu Ati ya. Aduh, Ya, Bu Ati ya. Silakan, Bu. Langsung saja. Mungkin masih terkendala. suaranya ada tapi videonya putus. Oh, nggak apa-apa, Bunda, nggak apa-apa. Silakan aja. Silakan langsung aja. Saya ya. Iya, silakan Bunda. Bu Iwi ya. Iya. Silakan. Jadi intinya pembagian itu gimana ya? Kalau punya anak laki itu nggak bisa yang lain, saudaranya si bapak ini nggak dapat warisan ya? Iya. Ya, pokoknya punya anak laki aja gitu ya? Iya. Iya kan? Iya, cuma itu aja pengen ketegasannya. Ya, makasih Ustazah. Ya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum Ustazah Badia. Waalaikumsalam. Siapa nih? Terima kasih tadi atas uraiannya mengenai warisan. Saya ingin bertanya, ada seseorang, pertama dia maaf, ini Ibu siapa? Ibu Atik. Bu Ati. Okay. Ya, maaf saja, ada seseorang pertama nikah sah, punya anak perempuan. Lalu kedua nikah siri, punya anak laki-laki. Nah, yang kedua, istri kedua udah meninggal. Nah, lalu hartanya itu masih bercampur dengan istri pertama. Lalu pendapatan warisan untuk yang sirinya bagaimana ya Ustazah? Saya diulang Ibu, jadi dia menikah 2 kali, yang pertama sah, yang kedua cuma siri. Iya. Yang terus yang masih hidup yang mana? Istri yang keberapa? Yang masih hidup pertama. Yang pertama. Anaknya totalnya semuanya berapa? 3, anak pertama perempuan dari istri pertama, anak istri kedua itu laki-laki 2. Oke, dua-duanya laki-laki ya? Iya. Oke. Ibu yang mau Ibu tanyakan bagaimana pembagian warisnya, sedangkan hartanya masih bercampur dengan istri pertama. Ya, gitu Ustazah. Oke. Waktu menikah dengan istri kedua, apa ada yang dihasilkan atau apa enggak? Sepertinya enggak ada tuh Ustazah. Oke. Masih istri yang pertama aja, iya. Oke. Orang tua yang laki masih hidup enggak? Sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Baik. Ketika lagi ngomongin, ini kan lagi ngomongin harta dari laki. Yang lakinya masih hidup apa enggak nih? Masih. Masih. Cuman dia lagi mikir bagaimana cara pembagian warisannya gitu kan. Maka yang nanti dikeluarkan adalah harta dia tok. Ketika hartanya bercampur, bisa melalui kesepakatan, mungkin 50% dari total harta. Ya kan? Bisa kan kita nggak tahu ritme kerjanya dia seperti apa, tanggung jawabnya dia seperti apa. Atau dia mau memberikan harta yang lebih buat istrinya dalam bentuk hadiah. Karena dia udah ngurusin dia segala macam. Oh ya udah deh nanti ambil aja versi saya atau spare saya itu 30% dari harta keseluruhan misalnya.
Nah, Ya. 30% itulah yang akhirnya dibagi-bagi. Istri mendapatkan 1/8. Kenapa 1/8? Karena dia sudah karena si bapaknya ini punya anak. Nah, sisanya anak 3, ya. Lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Nah, dari 7/8 itu kemudian dibagi 5 bagian. 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Iya. Gitu, Ibu. Jelas, Ibu ya? Ya, Ini tapi yang mudah. ya Ustaz ya, harta bapaknya aja ya. Iya, harta bapaknya aja, jangan harta ibunya. Makasih Ustaz. Dan ibunya masih dapat tuh ya, karena jatah dia sebagai istri gitu. Iya, ya Ustaz. Terima kasih Ustazah. Ayo, sama-sama. Oke, silakan. Yang lain, Ibu? Silakan Ibu. Ustazah, Iya. apa pembagian kalau Ini Ibu siapa nih? Bu Ibu Iwi. siapa? Ibu Oh, Iwi Bu Iwi. kembali. kalau nggak punya anak laki, ntar kita sampai lupa gimana ya. Oh, kalau nggak punya anak laki, istri bagiannya 1/6 ya, Ustazah. Kalau gini Ibu, kalau si suami itu punya anak, baik dari istri yang itu atau istri yang lainnya, maka istri berhak mendapatkan 1/8, baik anaknya perempuan atau laki. Tapi Oh, gitu. kalau si suami nggak punya anak, maka si istri berhak mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Iya. Oh, saya kira kalau dia nggak punya anak laki, Nggak istrinya ada dapat kaitannya dengan 1/6. anak laki-laki. Intinya ini anak nggak harus dari dia ya. Intinya si suami ini punya Iya, iya. anak. Kalau anak ada anaknya, maka istri dapat 1/8. Kalau nggak ada anak, maka istri dapat 1/4. Oh, saya pernah dengar itu. Kalau dia nggak punya anak laki, istri dapat 1/6. Enggak, Kalau Ibu. punya anak laki, istri dapat 1/8. Enggak. Enggak ya? Enggak ada ke situ. 1/4 sama 1/8 ya. 1/4 sama Oke. 1/8. Ya, taib. Makasih, Ustazah. Iya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Oh, sudah Bunda, silakan. Ya. Iya, silakan. Ustazah, saya mau bertanya gini, kalau mendengar uraian tadi beberapa itu kan sepertinya kesepakatan itu juga dipakai gitu. Jadi apakah kesepakatan itu kemudian bisa melenceng dari yang perhitungan yang wajib kita ikuti itu? Bagaimana Ustazah? Yang paling utama adalah mengikuti syariat Allah. Itu paling utama. Ya. Kita hidup berkah segala macam, nggak bakalan ada konflik kalau ngikutin syariat Allah. Adapun kesepakatan manusia lebih banyak kepada yang kan harta itu kan macam-macam, ada yang bentuknya rumah, tanah, ya, uang deposito, emas, barang-barang berharga dan lain-lain. Nah, itu kesepakatannya adalah kalau saya ngambil rumah ya, kalau kamu ngambil tanah ya. Itu kan bisa seperti itu, Bu. Yang penting nominalnya sama. Itu kan namanya kesepakatan. Dan kesepakatan itu terjadi kalau misalnya itu terjadi antar anak saja sama ibu. Bagaimana kalau yang dapat warisan itu nggak cuma anak, ada saudara? Apakah kesepakatan itu terjadi? Itu nggak bisa. Jadi kesepakatan biasanya bisa terjadi hanya kalau harta warisannya, ahli warisnya itu cuma istri sama anak-anak atau suami sama anak-anak. Istri akan bilang, saya ngalah deh sebagai ibu buat anak-anak saya aja. Atau misalnya kata anak-anaknya, ibu saya cuma dapat dikit. Ibu saya kasihan nih, udah disamain aja. Tapi itu harus disepakati oleh semua orang. Satu saja nggak sepakat, maka nggak boleh. Dan kesepakatan itu harusnya terjadi seperti ini. Bagi dulu secara waris. Habis itu yang punya warisan, yang dapatnya gedean, udah deh saya ada, dibagi, disamain. Itu lebih baik. Jadi kesepakatan itu bentuknya yang seperti itu ya Bu ya. Bukannya disepakati aja udah bagi sama dulu. Enggak seperti itu, tapi bagi-bagi sesuai dengan porsinya. Pas dia tahu bagian gue banyak nih, apakah dia mau berbagi pada saudaranya yang kurang mampu? Kan belum tentu. Ada pihak di situ ipar dan lain-lain yang akhirnya bisa jadi riweuh gitu ya, pembagian warisan itu. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya lanjutkan gini Ustazah, misalnya ada yang non muslim, kemudian kan dia nggak dapat nih
kemudian nggak dapat, tapi belakangan setelah itu terbagi, boleh aja ya kalau ada salah satu yang mau ngasih gitu bisa aja ya? Boleh aja, itu Ya, kan itu ya kan hadiah kayak hadiah. jadi bisa begitu ya. Jadi yang penting dibagi dulu secara syariah, kemudian ya itu nanti terserah masing-masing yang menerima gitu ya Ustazah. Iya. Ya, terima kasih. Ya. Alhamdulillah sudah bisa kedengar. Bingung saya. Iya. Silakan. Ke mute Bunda Sas. Mikrofonnya ke mute. Ya. Ya. Silakan. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Kalau itu saya lanjutkan ya Ustazah. Iya. Saya pernah dengar itu begini Ustazah. Kalau kepada anak laki itu kan waris itu 2 bagian. Tapi kalau hadiah itu sebaiknya kepada anak perempuan lebih besar. Gitu memang betul begitu ya Ustazah? Allah memerintahkan orang tua untuk berlaku adil. Keadilan itu nggak harus sama rata, tapi tergantung bagaimana orang tua menyikapi apa sih yang dibutuhkan oleh anaknya sebenarnya. Nah, yang tahu itu adalah orang tua. Tapi perintah Allah itu bukan sama rata. Pengen nangis. Tapi adil. Nah, ini adilnya itu kan karena ini Ibu, manusia itu semua punya kecenderungan. Ya, Rasulullah itu orang yang paling adil, tapi dari sekian banyak istrinya, dia kan punya kecintaan yang lebih kepada Aisyah. Ya, itu Rasulullah loh. Karena apa? Karena sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Aisyah yang tidak dimiliki orang yang lain gitu. Ya. Dan bagaimana ibu terhadap anak-anaknya? Apakah sama anak itu? Kan beda, ada yang Beda, ya. kebutuhannya oh dia lebih ini, lebih itu, lebih ini. Tapi Keadaannya intinya lebih ini gitu ya. anak-anak pengennya sama rata dong, kalau enggak yang lain ngirian, mau dia miskin kayak, mau dia kaya. Nah, disinilah pintar-pintarnya kita orang tua memahami karakter anak kita masing-masing. Itu sih, Bu. Jadi itu bisa sebagai hadiah ya. Jadi bukan hadiah. Dan waris itu sudah keluar hadiah gitu. Hadiah sudah tidak. Iya, tapi tentunya kalau lebih nyaman itu kalau dibagi sama rata ya, biar nggak berantem ya. Nanti kan itu kebijakan itu kan intinya gini, rezeki itu nggak ketukar kok. Orang yang dizolimi, orang yang apa, dia akan Allah angkat derajatnya dengan cara yang lain. Ya, mungkin komunikasi dari orang tua itu bisa membantu supaya nggak terjadi konflik gitu. Karena kalau nggak sekarang, nanti diungkit-ungkit. Lo kan dapetnya segini, lo kan ini, aduh, kalau masalah duit rasanya, aduh, Bu, ini saya kalau dapat curhatan itu sampai ada yang gebrak meja, aduh di depan saya kan saya orang asing gitu, ya, yang ada yang nangis 1 jam 2 jam masalah warisan, pokoknya kalau ngomongin warisan kisahnya sedap, bukan cuman kisah pelakor dan masalah perceraian aja, masalah waris itu luar biasa. Oke, ini kita masih ada waktu sekitar setengah jam lagi nih. Ayo ibu-ibu yang mau nanya silahkan. Suaranya nggak kedengeran Ibu. Ini ibu-ibunya udah paham ya Bu ya, kalau masalah ini ya? Atau alah udah bagi rata aja udah nggak puyeng. Maaf, saya mau bertanya Ustazah. Iya Ibu, silahkan. Iya, saya Ida Farida. Yang mau saya tanyakan seperti ini. Pada zaman dahulu itu, kan yang mencari nafkah adalah katakanlah suami gitu lah ya. Nah, sekarang banyak sekali kaum ibunya juga yang berkarya, artinya menghasilkan materi. Bahkan ada yang jauh lebih besar daripada penghasilan suami. Apakah pembagiannya ini juga rumusnya sama? Rumusannya sama? Itu pertanyaan. Terima kasih. Sama. Dan ini harus diperhatikan ya, ketika perempuan mencari nafkah, itu kan sebenarnya bukan kewajiban dia, itu adalah sedekah dia untuk keluarganya ketika dia mau berbagi. Maka yang menjadi hak penghasilan dia itu adalah milik dirinya. Ketika dia mau membantu suaminya, itu sedekah dia.
tapi tanpa melupakan bahwa tugas utamanya adalah menjadi seorang ibu, menjalankan prinsip rumah tangga harusnya kayak gimana. Nah, adapun yang dicari suami adalah suami berkewajiban satu untuk menafkahi istrinya, memenuhi kebutuhannya, anak-anaknya, dan bahkan menyediakan pembantu kalau dia tidak bisa membantu istrinya dalam menghidupi rumah tangga itu. Nah, maka nanti kalau ditanya penghasilan suami saya 5 juta, saya 5 juta. Nah, 5 juta buat ibu, bukan buat keluarga ini gitu ya. Lalu akhirnya yang bertahan adalah uang ibu, karena uang ibu banyak, uang suami itu habis untuk menghidupi keluarga. Nah, ketika suami wafat, lalu apakah dia meninggalkan sesuatu? Ya, nanti kita lihat ketika memang ada tabungannya berarti dia meninggalkan. Tapi kalau misalnya rumah itu udah atas nama ibu, ada atas nama anak atau atas nama siapa, maka berarti dia tidak meninggalkan waris dong. Maka ketika misalnya di keluarga kita nggak ada anak laki-lakinya, kan misalnya keluarga suami berhak mendapatkan warisan. Loh dia kan orang kaya lah, namanya semuanya udah atas nama istrinya, nama anak-anaknya. Maka apakah si keluarga suami masih berhak mendapatkan warisan? Selagi masih ada sisa dan itu dibagi-bagi sesuai dengan syariat, ya silakan saja. Tapi kalau pada prakteknya memang si suami itu ketika hidupnya memang sudah menganugerah apa istilahnya ya, mewakafkan dirinya untuk keluarganya, dia tidak menabung, tidak apa-apa, kan udah nggak ada warisan, ya kan Bu? Jadi itu kan tergantung bagaimana waktu dia hidupnya. Nah, nanti kalau ujung-ujungnya seperti itu, nah ibu sebagai orang yang sama-sama bekerja akan harus juga menjadi bijak. Apalagi kalau misalnya keluarga suaminya adalah keluarga yang nggak mampu atau apa, dan mereka masih berharap mendapatkan waris daripada suami ibu misalnya. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi kalau nggak punya tabungan khusus, memang tabungan punya suami itu tidak ada yang harus dibagikan kepada ini ya. Artinya jadi tidak bukan warisan jadinya gitu ya Bu ya. Iya. Orang kaya belum tentu bisa mewarisi. Ya, kaya kan pandangan manusia. Dia kan yang tahu, oh usaha begini itu atas nama ini, atas nama itu. Ya kan? Bisa juga untuk apa gitu. Kayak Abu Bakar, apa yang dia tinggalkan untuk ahli warisnya? Nggak ada. Dia bilang, aku meninggalkan Al-Fatihah buat keturunanku. Nggak ada. Kenapa? Hartanya semuanya untuk dakwah. Ya, Rasulullah nggak meninggalkan waris. Semuanya hartanya untuk dakwah. Gitu. Oke. Iya, terima kasih Pak Ustazah. Iya, yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Masih setengah jam loh ini kita. Ini ibu-ibu cantiknya. Saya Ustazah. Iya, silakan. Ibu siapa? Saya Ibu Ana dari Malang, Ustazah. Oh, jauh sekali. Iya, Ibu, silakan. Ini mau nanya, ini bingung nih Ustazah saya. Bingung. Jadi ini udahlah saya bukakan aja, ini terjadi pada saya keluarga gitu Ustazah. Jadi saya bersaudara, ibu saya sudah meninggal kira-kira 9 tahun yang lalu, bapak juga udah meninggal. Nah waktu itu ibu sebelum meninggal sudah sering ngobrol-ngobrol, dia ceritakan, nanti ini kamu setuju nggak emak mau baginya begini-begini. Jadi saudara saya tuh 5 orang, 2 perempuan, 3 laki-laki. Yang perempuan sudah meninggal, adik saya. Nah, jadi kami berempat. Jadi kita diajak sepakat oleh ibu untuk membagi apa yang ada ditinggalkan oleh ibu gitu. Jadi sepakat, sudah tuh adik saya nulis, dicatat di semua pembagiannya itu menurut oleh beliau dibagi sama rata. Jadi anaknya laki 3 dengan saya yang perempuan sini sama rata baginya, sudah disepakati oleh ibu. Adik ibu yang perempuan udah pernah menikah? Sudah pernah menikah, suaminya udah meninggal, tapi anaknya nggak ada. Oh iya. Nggak ada anak. Nah itu yang mau saya pertanyakan, adik saya ini dimasuk harusnya diberi atau enggak, karena dia sudah meninggal.
Nggak ada keturunan kan? Meninggalnya tahun 1900 sekian gitu loh, nggak ada anak. Ya udah nggak ada, udah nggak usah, nggak dianggap karena dia meninggal. Berarti ibu saya hanya membagi 4 anak. Dibagi Bapak rata ibu udah oleh nggak ibu ada ya? saya. Bapak ibu nggak ada. Bapak sudah nggak ada. Waktu membagi udah nggak ada. Ini harta warisannya siapa sih Bu yang diomongin? Yang dibicarakan libur dulu yuk. Yang ini ibu saya, pencariannya ibu saya. Karena waktu itu bapak meninggal punya istri, jadi sudah dibagi lagi dengan istri yang kedua. Jadi udah, terus saat membagi juga ibu dengan bapak sudah bercerai jauh hari gitu, jauh tahunnya. Jadi hanya penghasilan ibu saya sendiri. Selama beliau bercerai, meninggal, jadi ibu saya dia jahit konveksi macam-macam lah, sampai dia punya tabungan, punya dan lain-lain. Jadi dibagi rata ke anak-anaknya. Jadi dibuatkan semacam surat wasiat. Setelah itu dibacakan di hadapan notaris, ditandatangani oleh notaris. Sudah selesai itu terjadi pada saat beliau masih ada. Jadi setelah membacakan di hadapan notaris itu beliau juga ada. Setelah itu, setelah beliau meninggal, baru kita buatkan apa itu surat wasiat namanya. Berdasarkan surat yang tadi disepakati waktu beliau masih ada. Jadi anaknya 4-4-nya dikumpulin, dibacakan di depan notaris, ada beberapa orang saksi, keluarga 2 orang gitu. Di hadapan notaris. Waktu dia meninggal, kita buat surat apa semacam aktenya gitu ya, Ustazah, di notaris. Jadi mengukuhkan wasiat dari beliau untuk masing-masing kita yang berempat. Yang saya tanyakan tadi yang pertama adik saya, terus bagaimana dengan ayah saya? Terus apa yang ibu saya lakukan itu apakah sudah benar? Karena sekarang itu sudah berjalan yang diberikan ibu saya itu begitu beliau meninggal. Beliau meninggal kira-kira 8 tahun yang lalu. Apa yang ibu saya lakukan itu benar atau enggak? Kalaupun itu tidak salah, apa yang harus saya lakukan sebagai ahli waris dari apa yang sudah dia lakukan? Mungkin besok lusa saya tanyakan lagi, kami yang menerima itu apa yang harus kami lakukan gitu, Ustazah. Oke. Intinya ibu sama bapak udah cerai kan Bu ya? Sudah cerai? Apa ya. Tidak cerai? Sudah ya. Cerai. Karena sudah bercerai, bapak udah nggak berhak dapat warisan. Masih hidup sekarang bapaknya? Sudah meninggal, malah duluan bapak meninggalnya. Oke. Ini kan lagi ngomongin hartanya ibu ya. Karena hartanya ibu jadinya yang ditinggalkan ibu kan adalah anak aja. Suami nggak punya. Orang tua masih hidup nggak waktu ibu meninggal? Udah nggak ada kan? Belum, udah meninggal. Sudah meninggal. Udah meninggal. Karena di sini ada tapi adik-adiknya ibu saya masih ada. Adik-adiknya ibu saya masih ada. Oke. Karena di sini ada anak laki-laki, maka saudara nggak dapat warisan. Oh gitu. Iya, jadinya anaknya laki 3, perempuan 1, dianggapnya gitu ya. Kan anak perempuan yang udah meninggal itu kan apalagi nggak punya anak, jadi nggak ada hubungannya, udah selesai lah. Jadi di sini ibu hanya meninggalkan 4 orang anak. Sebenarnya pembagiannya adalah masing-masing anak laki-laki itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Masing-masing dapat 2 porsi, 2 porsi, 2 porsi, ibu 1 porsi. Nah, harusnya pembagiannya adalah yaitu ibu dapat 1 bagian, nanti disepakati bahwa baru kita bagi sama rata gitu. Tapi karena ibu sudah memutuskan, ya itu kan bagian dari wasiat ibu ya, silakan saja kalau itu disepakati. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh ibunya sudah benar, walaupun memang nanti fadilahnya, keutamaannya adalah sebenarnya ikutin syariat gitu. Tapi karena ini adalah cuma anak, nah itu saya bilang ya, ketika ini disepakati dan ahli warisnya cuma anak saja atau anak dengan istri saja, maka nggak akan ada konflik biasanya. Tapi yang muncul konflik itu adalah ketika sudah ada orang lain. Nah, selama ini kan ibu dengan saudaranya rukun-rukun saja kan, nggak ada masalah kan tentang itu. Jadi yang udah dilanjutkan aja kayak gitu, nggak ada masalah. Ini masalahnya kan kalau orang Minang itu kan ibu itu berpikir untuk dibagi adil sama banyak. Orang Minang itu kan perempuan yang mendapatkan terbanyak gitu ya.
Jadi ibu saya kan bingung kalau mau ikut acara adatnya Minang, adat Minangkabau untuk perempuan. Kalau kita syariat agama kan memang prioritasnya anak laki 2, perempuan 1. Jadi ibu saya menimbang-nimbang itu, akhirnya dia bagi adil gitu sama banyak ustazah. Nggak apa-apa kalau itu disepakati ya. Karena Sepakati. itu kan yang kalau masalah itu kalau nggak disepakati gitu. Iya. Iya. Berarti nggak ada masalah ya ibu Nggak saya ada. maunya nanti Iya. maksud saya kalau memang salah saya harus nebusnya bagaimana atau gitu. Kalau memang itu memang dari awal 5 tahun sebelumnya ibu saya udah mengereng-reng, nyatet. 2 tahun beliau meninggal, dia suruh nulis, diketik. Sudah itu dia bawa lagi ke notaris, dibuat redaksinya oleh notaris, dibacakan lagi di hadapan notaris dengan kami berempat dan 2 saksi. Baru setelah beliau meninggal baru kita tuangkan di notaris berupa akte gitu loh, bagian-bagian masing-masing. Jadi nggak ada masalah ya Ustazah. Nggak apa-apa Ibu. Nah ini kasus kalau misalnya kejadian yang kayak gini terjadi sama teman-teman yang lain. Keluarga kita itu kan beda-beda ya, ada yang educated, ada yang macam-macam lah ya, ada yang macam-macam lah. Nah kalau misalnya waktu zaman ibunya hidup mereka sepakat. Tahu-taunya ketika ibunya udah wafat, konflik. Ya, konflik itu kan bisa macam-macam. Dianya mungkin oke, tapi istri atau suaminya apakah setuju atau tidak? Itu kan masalahnya di situ. Apalagi kalau misalnya yang harusnya dapatnya banyak, akhirnya menjadi sedikit. Maka di sini syariat mengatur bagi dulu sesuai syariat. Kalau misalnya sudah dibagi sesuai syariat, terus ada kesepakatan, yuk kita bagi rata. Nah, jadi prosedurnya harusnya adalah bagi dulu sesuai syariat, nanti karena kita ingin, semuanya sama lah, kita merasakan yang sama, baru dibagi sesuai dengan rata. Ya, jadi intinya ikutin syariat dulu. Tapi kan Ibu udah kejadian nih, dan nggak ada konflik. Ya, karena kalau misalnya ada konflik, nah itu jadi ada keluarga yang saya mau nggak dibagi rata, ya udah ambil duluan. Yang sisanya digabung lagi, dibagi rata, itu juga bisa. Itu menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, yang menjadi ganjalan karena saya anak yang tertua dari keluarga ibu saya yang punya adik perempuan 4 orang itu. Kadang-kadang ada timbul kecemburuan dari adik-adiknya ibu. Jadi dia merasa juga berhak sebagai saudaranya ibu. Itu yang menjadi unek-unek saya gitu, Ustazah. Ini juga apa sih ya, kita namanya keluarga ya Bu ya, mungkin harta yang ditinggalkan besar atau misalnya sebenarnya nggak besar, tapi karena mereka ya namanya saudara, uang denger lah. Nah itu juga mungkin bisa menjadi kebijakan Ibu ya keluarga, karena kita kan ingin menyambung silaturahim ya, silaturahim ya, kita kumpulin lah sepakat berapa, itu sifatnya hadiah. Boleh juga Ibu nanti hadiahnya itu kita niatin untuk sedekah atas nama ibu kita. Orang tua kita ya. Ya Ustazah, makasih Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah, nanya, harta waris ibu itu kan dibagi rata, laki perempuan bukan? Oh enggak begitu. Enggak juga. Ibu. Tergantung kesepakatan. Sebenarnya lidzakari mithlu hadzil unsyayain, perempuannya 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Oh, terpakai kesepakatan itu ya, bukan hukumnya bahwa harta ibu itu dibagi rata. Enggak, itu karena kesepakatan. Aslinya tetap lidzakari mithlu hadzil unsyayain. Oh, ya. Makasih Ustazah. Ya. Oke, yang lainnya? Assalamualaikum Ustazah, saya Titi, adiknya Cu ya. Saya mau tanya, saya punya anak 2. Suami saya udah meninggal. Kalau misalnya semua harta itu atas nama saya, dan itu sebagian besar itu yang membeli itu yang besar itu saya. Kalau misalnya ini saya ngasih dari sekarang saya masih ada ngasih ke anak perempuan 2 itu secara dibagi-bagi itu secara itu secara bukan bagi waris sih, maksudnya tuh itu hadiah apa tuh Ustazah masuknya? Hibah, kategorinya hibah. Iya. Hibah itu kalau hibah kan ada ada persentasinya, nggak boleh berapa gitu dari seluruh harta. Bebas. Oh, iya. Bebas. Saya ulangi Bu ya. Jadinya ada 3 jenis.
Ada yang namanya warisan, ada wasiat, ada hibah. Apa bedanya? Warisan itu diberikan ketika sudah wafat. Kalau wasiat adalah pesan orang yang nantinya akan meninggal, dan itu baru dilaksanakan sesudah dia wafat. Sedangkan hibah adalah pemberian yang dilakukan ketika masih hidup. Oh, masih hidup. Oh. Jadinya kalau masalah hibah, dia nggak harus ngitung yang perempuan dapat 1 bagian, laki 2 bagian. Enggak, terserah dia, orang dia yang masih hidup. Kan dia mau bagi, istilahnya ibu kayak ngasih kado. Terserah ibu kan mau ngado apa. Mau ngasih berapa, cuman dianjurkan ketika itu diberikan kepada anak kita, maka berikan secara adil. Gitu. Oh begitu. Nggak usah masalah hibah itu ada surat-surat dari notaris apa gitu? Apa perlu nggak tuh? Tergantung hibahnya ibu. Kalau ibu hibahnya baju kan nggak perlu notaris ya. Tapi kalau hibahnya adalah rumah, nah itu kan akte hibah, ya kan? Ya sama aja kayak prosedurnya, tergantung barangnya. Ibu mau ngasih mobil, nggak usah beli atas nama ibu, beliin aja langsung atas nama anaknya misalnya. Oh begitu. Oh ya. Biar nggak ribet. Cuman nanti ya kita tekankan lagi ya, karena kan banyak kasus di mana orang tua udah ngasih, maksudnya orang tua itu supaya nanti hidupnya itu nggak susah anaknya, ternyata dijual gitu. Jadinya orang tuanya masih hidup, harta anaknya udah habis, yang udah dibagi-bagi. Nah itu bisa disyaratkan, saya kasih atas nama kamu, tapi jangan dijual. Atau misalnya ini buat kamu pakai kalau saya udah wafat, kalau sekarang cuma atas nama, biar nggak ribet gitu, ntar balik nama dan lain-lainnya gitu. Oh iya begitu. Terima kasih. Nanti sama Nina orang ya. Tapi aku pengen. Ada lagi 20 menit lagi ini. Maaf, Ustaz, maaf. Itu kalau misal begitu, misal saya kan punya saudara laki-laki, itu nggak dibagi nggak apa-apa ya kalau misal hibah gitu ya? Iya. Kalau hibah itu kan terserah kita mau ngasih ke siapa. Kecuali waris. Kalau waris ada aturan-aturannya. Oh begitu. Oh ya, terima kasih Ustaz. Ustazah menyambung soal hibah ini, Ustazah. Maaf, nyela. Kalau kita memberikan hibah, misalnya nih sebidang tanah, itu apa harus kita sampaikan ke anak-anak untuk menghindari hal-hal nanti yang nggak kita inginkan, ya soal pengurusan akte, pengurusan lain-lainnya. Apa kita aja udah serahkan misalnya umpamanya ke masjid atau gitu, umpamanya ini ya. Terus perlu dirundingin sama anak-anak nggak? Sebaiknya dikasih tahu ya Bu ya, terutama kalau besar ya, karena khawatirnya nanti diklaim. Ada kisah-kisah di mana misalnya kita sudah mewakafkan, tapi itu nanti diklaim sama anak keturunan kita karena mereka belum tahu kalau itu sudah diwakafkan. Itu untuk menghindari hal-hal yang seperti itu lebih baik didiskusikan. Ya, makasih Ustazah. Maaf, Bu, Ustazah bisa tanya lagi, Bu? Iya, silakan. Saya ini ada warisan dari keluarga. Itu ada ibu saya kan itu udah anak 10. Itu cara untuk ada sebidang tanah itu untuk ada beberapa tanah Ustazah. Untuk pembagian itu kan selalu dinilai sesuai dengan ukuran dari tanah itu, apa dinilai dengan harga tanahnya itu kalau untuk membagi waris itu? Lihat nominal Ibu. Dari nominal. Karena kan beda posisi, beda prestasi. Oh, jadi misalnya satu bidang tanah itu dijual, baru dibagi-bagi gitu ya? Nah gini Ibu, itu kan balik lagi ya, itu tergantung kesepakatan. Kalau misalnya satu blok tanah itu 1 hektar misalnya, kan beda posisi, beda harga ya kan. Kalau mereka menganggap udah deh mau kayak gimana kayak udah yang penting kita ada 1 hektar masing-masing kita dikasih 1000 meter gitu, mau dimanapun posisinya. Nah itu kan itu balik lagi kesepakatan kan. Tapi ada juga yang tanahnya yang satu 100 meter, yang satu 200 meter, yang satu 50 meter, yang satu ada rumahnya dan lain-lain. Itu kan harganya beda, maka hitungannya itu secara nominal. Ya, nanti kalau misalnya saya dapat nih yang 500 meter ada tanahnya, kalau yang lain dapat 50 meter, tapi harga 50 meter lebih mahal. Bagaimana nih solusinya? Nah, itu ntar disepakati apakah nanti dia harus membayar kepada
saudara-saudaranya yang lain. Nah, itu kan kasus per kasus, kita nggak bisa samain, karena kan kebutuhan orang beda-beda. Ya. Kadang kesempatan itu susah juga ya, bikin rancu juga begitu. Iya, makanya orang tua ketika masih hidup, biasanya mereka sudah ngatur-ngatur. Untuk apa? Untuk menghindari konflik ke depannya. Terima kasih Bu Ustazah, terima kasih banyak. Oke, siapa lagi? Ini masih 15 menit lagi, kita boleh. Ayo. Kang Ucu, tanya Kang Ucu. Saya belum ngasih tahu metode menghitung Ibu ya. Ini masih ini insya Allah pertemuan yang berikutnya saya ajarkan bagaimana cara menghitung. Bagaimana seorang itu bisa menjadi terhalang mendapatkan warisan, lalu bagaimana dia bisa mendapatkan sisa waris, dan bagaimana kalau misalnya nggak ada ahli waris, itu harta mau diapain gitu. Oke. Ya, saya izin bertanya lagi, Ustazah. Iya. Ya, gini, kalau katakannya suami meninggal, lalu ada meninggalkan warisan, bolehkah warisannya itu tidak langsung dibagikan kepada anak? Misalkan gini, warisannya itu sebagai menghasilkan sumber penghidupan bagi istri dan mungkin masih ada ponakan atau anak yang ditujang oleh dari penghasilan itu. Usaha ya, jadi peninggalannya adalah usaha ya. Peninggalannya usaha. Bolehkah ini warisannya tidak langsung dibagikan saat itu, tapi dipakai sebagai nanti biaya hidup istri dan tanggungannya gitu. Jadi bolehkah nanti misalkan bersepakat ke anak, oh ini nanti warisannya diambil setelah saya meninggal ya. Ibunya berbicara seperti itu bisa nggak? Sebenarnya itu bisa-bisa aja ya Bu ya, tapi kalau kita melihat prioritas, jadi kayak gini, misalnya ya Bu, Bapak meninggalkan apa? Meninggalkan rumah kontrakan. Rumah kontrakan kalau dijual udah habis, bagi-bagi selesai, kan gitu. Tapi kalau misalnya kita sepakati, oh rumah kontrakan ini penghasilannya itulah yang kita bagi sesuai waris, boleh kayak gitu. Supaya apa? Supaya berlangsung, kan itu misalnya penghasilannya per bulan atau per tahun. Nanti pembagian iniannya apa? Karena kontrakan membutuhkan biaya, maka hasil netonya itu yang dibagikan sebagai waris dengan persentase sesuai dengan yang dihitungkan. Itu boleh-boleh aja. Jadi tergantung kesepakatan, Ibu. Cuma yang paling terbaik adalah menyelesaikan secara langsung. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu kehidupan orang. Nanti apakah dia akan panjang umur atau tidak, kebutuhannya seberapa banyak. Kayak gitu. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kan? Ya. Ya. Kalau ada lagi satu lagi gini, kalau perusahaannya itu artinya gini, suami cuma mendirikan saja perusahaan itu, tetapi modal dan segala macamnya lah itu dari pihak istri. Nah itu berkewajiban juga untuk ini apakah itu hak sepenuhnya hak istri atau seperti apa? Oh, itu kan berartinya sesuatu yang dia tinggalkan. Yang ditinggalkan berartinya kan ada yang harus diwariskan. Maka nanti anggap aja gini, Bu. Dalam sebuah perusahaan, aset dia adalah 10%. Keluarkan yang 10% itu, dari mana keluarinnya? Ibu yang bayarin. Nah, 10% itu dibagi-bagi sesuai dengan waris. Ibu dapat 1/8, anak-anak dapat 7/8. Kalau nggak ada anak laki-laki, maka anak perempuannya dapatnya, misalnya anak perempuannya ada 2 atau lebih, dapat 2/3. Nah, sisanya itu masuk kepada saudara-saudara dari si mayit kan, dari bapak gitu. Nah, akhirnya kan perusahaannya jadi milik ibu semuanya, nggak jadi milik bapak, karena udah bersih, dan nanti keluarga-keluarga udah nggak berhak dari situ. Gitu, itu lebih aman kalau menurut saya. Jadi nggak ada yang ngerongrong gitu, karena kan punya gue sendiri, gue udah ngeluarin yang punya dia gitu. Tapi kalau 100% itu dari istri nggak perlu ya, Ustazah ya? Iya, nggak perlu kalau misalnya 100% dari istri. Ya, Bisa juga gini. kayak gini, mungkin di situ ada campur tangan dari suami. Tapi kan harta suami kita banyak gitu. Jadinya keluarkan yang punya dia, lalu nanti istilah tukar guling lah dengan bagian yang mana gitu. Kan bisa, Bu. Ya.
Intinya gini, selagi harta itu punya orang banyak-banyak, bareng-bareng gitu ya, pasti akan ada yang kelitikin kita. Tapi kalau kita pure punya kita sendiri, mau kayak gimana, kayak orang nggak bakalan gue campur gitu. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Gitu. Ada lagi, Bu Inana mungkin? Kita ada 11 menit lagi ini. Satu Bunda lagi boleh Smita, ya? Satu. boleh silakan Bunda, Udah. silakan. Kalau ada warisan, ada harta dari suami yang dari warisan keluarganya. Nah, itu seperti apa pembagiannya, Ustazah? Jadi ketika kita lagi ngomongin warisan, ya, kita harus didata dulu nih, harta dia apa aja gitu. Ada yang harta dia cari, ada yang harta warisan, ada yang harta dia simpenan, macam-macam, itu digabung semuanya. Nah, untuk memudahkan ketika dia masih hidup, dia akan menentukan, oh anak yang A dapat yang ini, anak yang B dapat yang ini, istri dapat ini. Nah, di situ adalah keadilan dia. Tapi kalau misalnya dia waktu masih hidup, maaf, keburu meninggal, tahu-tahu hartanya kan bingung nih. Nah, istri sebagai orang yang paham tentang dia, kan kita tahu maunya dia tuh apa. Atau misalnya ke depan itu akan seperti apa gitu. Nah, itu bisa diiniin. Intinya harta itu nggak cuman oh ini dipisahin nih, oh ini karena ini harta warisan, oh ini karena harta sendiri. Ya Bu, bisa juga oh ternyata saudaranya ntar bakalan dapat warisan juga dari dia. Oh, saya pengennya yang bagian saya jangan diotak-atik nih. Yang dia bagiannya yang harta warisan dari orang tuanya aja, karena kan itu misalnya nyampur nih sama keluarga-keluarganya. Bisa, itu tergantung ibu nanti pinter-pinternya ngatur-ngatur aja sih. Iya, Ya, iya. cuman kan ini kan istilahnya omongan yang kita omongin ini kan sesuatu yang abstrak, nominal yang nggak ketahuan, posisinya nggak ketahuan. Ya saya nggak bisa menyikapi lebih lanjut karena ibu kan yang tahu tentang posisi-posisi itu. Dan lagi pula yang namanya harta itu kan nggak harus dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah, mobil. Itu kan bisa macam-macam, asuransi, Iya, bisa sukuk, bisa harta, bisa obligasi, bisa dalam artian dia aset perusahaan, bisa batu-batu permata yang mahal-mahal, itu kan macam-macam. Dan harta versi kita belum tentu harta versi orang lain. Ada orang yang menganggap, iya, saya orang kaya banget, jadi barang-barang saya mewah. Nah, apakah itu juga akan diwariskan ke depannya? Itu beda. Jadi untuk memahami ini harus memahami konsep harta dulu seperti apa gitu. agak rumit juga ya. Enggak serumit itu, Ibu. Iya, iya. Terima kasih penjelasannya. Oke. Bu Arini mungkin tadi ada yang mau ditanyain, Bu Arini. Soalnya tadi mikrofonnya nyala. Apakah Bu Arini mau bertanya? Silakan, Bun. Enggak, Mbak, maaf. Oh, enggak, Lagi di iya. kereta. Oh, Di kereta. Baik. Kasih. Abi amanillah, sama-sama. Ayo Bunda silakan nih, mumpung ada kesempatan. Gak apa-apa, ditanyakan aja, jangan ragu-ragu. Mumpung ada kesempatan. Oh, udah makan. Udah makan bukan. Oh, baik. Mungkin yang apa namanya? Yang masih ragu-ragu, belum jelas atau apa juga boleh, Bunda silakan. Yang tadi dijelaskan Ustazah. Silakan. Tapi kalau memang sudah jelas semuanya, mungkin kesimpulannya kali ya Ustazah. Sekarang sih masih ada waktu 8 menit ini. Atau Bunda Sasmita mau menambahkan? Agak dicoba puter-puter mikrofonnya Bun. Oke, baik. Ibu Nongke mungkin ada yang mau tanyain Bu Nongke. Mangga.
Bunda Sri. Oh, baik, mungkin barangkali nanti dipersiapkan dulu pertanyaannya ya Bun ya. Nanti episode pertemuan berikutnya bisa disampaikan ya. Mungkin barangkali kalau sudah tidak ada sedikit kesimpulan mungkin ya Ustazah. Oke, baik. Saya kira pertanyaan-pertanyaan tadi ada beberapa yang sudah mewakili pertanyaan umum dari teman-teman dan ibu-ibu ya. Biasa kan permasalahan kita itu lebih kepada sebenarnya cara penghitungannya sama, tapi karena kondisi sosialnya, kondisi hartanya itu berbeda, maka yang rumitnya di situ, hitungannya hampir sama rata-rata. Nah, balik lagi saya mau mengingatkan bahwa ketika kita lagi ngomongin warisan, kita berartinya nggak cuman ngomongin warisan, berarti harus sudah siap dengan segala liku-likunya, termasuk membayarkan hutangnya. Yang kedua adalah ketika orang wafat, bukan berarti semua hartanya itu pasti menjadi harta warisan. Masih banyak hak-hak yang harus dipelajari, dibagi-bagi sesuai dengan pembagiannya. Jadi kita hindarilah sifat pikir, sifat ingin menguasai, sifat serakah. Karena harta itu cuma sedekah dari Allah buat kita, karena kita tidak memperjuangkan sesuatu untuk mendapatkannya. Maka jangan ngambek, jangan marah, jangan kecewa ketika ada orang yang curang sama kita terkait pembagian warisan. Terkadang kita udah emosi duluan, akhirnya putuslah silaturahim gara-gara ada kecurangan dalam pembagian warisan. Dan itu kan pastinya tidak hanya berefek buat kita ya, buat kita yang masih hidup, silaturahim kita, tapi juga buat yang sudah meninggal. Mereka akan sedih kita kalau melihat kita konflik keluarga gara-gara pembagian warisan. Dan ini menjadi tantangan buat kita yang masih hidup bahwa gara-gara warisan banyak orang bertengkar, banyak orang terjadinya fitnah dan lain-lain ketika kita tidak bijak menghadapi harta yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki kita aja kan bertambah gara-gara kita menyebarkan. Bagaimana dengan harta-harta yang kita miliki? Apakah dengan meninggalkan harta sudah baik buat kita sehingga menjadikan anak-anak kita itu menjadi orang yang mandiri, atau sebenarnya yang mereka butuhkan bukan harta kita gitu, tapi bagaimana ada kebijaksanaan, ada keilmuan, ada apapun yang membuat ketika kita tidak ada harta sedikit pun yang kita miliki itu bisa tetap menjadi amal jariah buat kita. Itu dulu Ibu, nanti yang lainnya biar pada penasaran jadinya Jumat besok bisa ikutan lagi. Masya Allah. Silakan Bunda Sasmita. Nah, Ibu Oh, Sasmita belum suaranya nggak keluar ya. belum bisa berarti ya. Iya. Ada agenda lain mungkin atau gimana, Bun? Boleh di chat aja nggak apa-apa. Yang mungkin mau disampaikan. Baik. Mungkin untuk Aneh suaranya Sas. Baik. Tidak apa kalau gitu ya. Orang kerungu. Karena memang belum bisa terdengar. Iya. Baik. Bu Ida, minta tolong Bu Ida. Di sini ada chat dari Bu Sasmita. Mohon maaf karena suara gak keluar. Saya minta tolong Bu Ida. Boleh silakan Bu Ida. Untuk apa Ibu? Boleh nggak? Boleh. Ini saya Cara kebetulan kita lagi. kan sudah berakhir. Nah, Ida yang nutup, yang gimana kelanjutannya. Karena Sas sudah nggak ada suaranya. Kebetulan ini Segera saya Ida. lagi dititipin cucu-cucu dari Jakarta, dari Bandung. Ada ribet ini aja. Masya Allah. Nah, tadi dari tadi ininya ditutup, tadi pada main di situ, sekarang udah ngumpul semua, jadi nggak bisa. Ini mohon maaf. Iya, oke, terima kasih deh. Intinya terima kasih kepada Ibu Ustazah Badra Uyumi, pada Ibu Ustazah Kinana, juga kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya menghadiri acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan jadi tambahan pengetahuan bagi kami dan juga sumber pahala bagi
Ustazah ini, Masya Allah, terima kasih banget. Katanya saya dengar ini ilmu apa namanya yang mengenai waris ini rumit, nggak bisa begitu saja dilihat, tapi paling tidak kita ada bayangan lah ya secara garis besar harus seperti apa, nggak seenak-enaknya sendiri membagi apa namanya tanpa apa konsultasi dengan ahlinya, takut salah kan gitu ya, seperti itu barangkali ya Ustazah. Terima kasih sekali lagi. Pertemuan kita selanjutnya adalah di minggu depan ya. Iya, saya minta untuk keberkahan kita semua ditutup dengan doa oleh Ibu Ustazah. Baik, kita tutup dengan membaca wal asri. Semoga ini menjadi ajang buat kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan juga saya mengingatkan Ibu, tolong dibuka surah An-Nisanya ayat 11 sampai 13, lalu baca terjemahnya, baca tafsirannya juga. Saya sudah juga menge-share beberapa materi terkait waris kepada Ibu Sasmita dan Ustazah Kinanah. Nanti tolong dibaca-baca Ibu ya. Nggak harus jadi expert kok. Tapi paling tidak ketika kita berbicara, mengobrol dan sharing, sudah ada yang bisa kita pahami. Dan mohon untuk pertemuan berikutnya, tolong siapkan pertanyaan terbaik supaya bisa kita eksplorasi dan diskusikan bersama. Insyaallah Ustazah. Siap. Kita baca sama-sama wal asri ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kita akhiri, langsung kita tutup sama-sama dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Ustazah Badra, Ustazah Kirana, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama Bunda.